Untuk Haris dan Fathia, judulnya kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. This is a stutter sound, rapid rhythmic cuts used to create a sense of disorientation, creating a unique texture and enhancing the overall visual experience. Halo, selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore, dan sore menjelang malam untuk kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Terima kasih telah datang kembali di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit terkait dengan pembuatan video sedikit yang pembuatan salah satu video yang saya buat kemarin. Jadi ceritanya begini kawan-kawan. Pas kemarin tuh saya sempat buat video untuk mendukung proses persidangan atau proses perjalanan hari sama Mbak Fathia. So, kemarin saya sempat buat videonya. Saya buatnya di hari Sabtu. Tetapi karena saya ada kendala mengenai proses editing, sekaligus ruang penyimpanan di HP itu tidak cukup, sehingga saya rekam dan buat videonya itu hari Sabtu, hari Minggu terhalang, tidak bisa. Hari Minggu tuh full, saya sibuk cari cara nih bagaimana sampai video ini harus bisa diedit. Saya sibuk sampai tidak bisa, terpaksa next hari Senin kemarin. Di hari Senin kemarin saya coba edit ulang lagi, siangnya mulai saya buat. Jadi video itu saya rekam itu sekitaran ada 50 sampai 60 menit. Bukan 60 menit. Apa ya? Berapa jam itu? Pokoknya panjang, videonya panjang. Jadi kemarin itu saya mulai konsep yang saya bikin di awal itu videonya terlalu panjang sampai berapa jam itu, hampir 2 jam videonya panjang. Saya potong lagi, saya potong, saya ditulang, dan semua file-file yang ada di HP saya hapus semua, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di WhatsApp saya hapus. WhatsApp, Instagram, TikTok, apa semua aplikasi untuk buka-buka berkas, Microsoft Word, PPT, semua saya hapus, semua video saya hapus. Nah, di situ saya lihat ruang video ruang penyimpanannya itu agak sedikit menurun, yang tadinya merah itu agak menurun, ya katakanlah ada ruang. Terus video yang saya di pertama kali saya bongkar lagi, saya edit ulang. Jadi saya buat ulang sampai sekitar berapa menit, baru saya coba ekspor. Dan saya sibuk merangkai itu tuh, saya tidak sadar, tidak terasa kalau kemarin tuh waktu berjalan dari siang, tidak terasa sudah sore, dan videonya baru saya upload. Itu video yang saya buat kemarin, jadi kawan-kawan bisa cek. Saya buat kemarin itu untuk Haris dan Fathia, judulnya kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Kami bersama Haris dan Fathia, itu judul videonya. Jadi kawan-kawan bisa nonton. Nah, video itu saya karena mengalami kesulitan, jadi saya baru bisa uploadnya di sore hari, dan saya tidak tahu informasi kalau
eh, Bang Hari sama Mbak Fatia ini sudah melakukan sidang hari Senin itu, dan hasilnya sudah keluar kalau mereka tuh bebas. Saya tidak tahu karena itu semua aplikasi di HP itu saya hapus ini. Saya fokusnya bagaimana video ini harus saya kasih tahu. Saya fokusnya di situ. Sehingga setelah videonya sudah saya posting, terus saya lihat video itu. Saya download. Setelah videonya saya posting, saya download kembali dari beberapa aplikasi yang saya copot, yang saya hapus itu, saya download kembali. Semua, termasuk saya download TikTok, saya download Instagram, saya download WhatsApp lagi. Setelah download semuanya, saya daftar, saya masuk kembali. Baru jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 sore, sore menjelang malam. Itu mulai saya pantau dan lihat, cek-cek info di sana, begini apa yang terjadi. Bang Faris sama Mbak Fatih sudah bebas. Dan itu saya kagum, saya senang. Saya kaget dan saya senang. Saya senang langsung. Wah, saya langsung berpikir. Berarti video yang saya kemarin buat ini, yang baru tadi saya posting gitu sih, cuma-cuma kayaknya. Terus saya pikir ulangnya, tapi tidak apa-apa. Iya, sudah terlanjur. Lagian dari proses awal saya buat sampai saya posting itu penuh apa namanya, penuh perjuangan gitu. Saya berusaha juga dalam proses editing, ada hambatan-hambatan gitu yang terjadi. Tapi saya berusaha cari cara untuk video itu harus apa namanya, harus bisa jadi dan harus bisa saya posting ke media sebagai bentuk dukungan dari saya secara pribadi dan mewakili kawan-kawan saya dan saya yang lain. Itu pemikiran saya seperti itu. Nah, karena saya berpikir seperti itu, ya udah biar. Karena terlanjur saya posting, jadi biasa aja. Yang terpenting adalah eh, keinginan atau tujuan atau niat yang kita perjuangkan selama ini, yang saya sampaikan juga dalam video itu adalah eh, Bang Haris Asar sama Mbak Fatia yang segera bebas dengan alasan yang sangat-sangat jelas. Itu mereka menyampaikan fakta, mereka menyampaikan data sesuai dengan riset yang mereka lakukan bersama dengan 10 lembaga seperti yang sudah saya bahas di video pertama tadi. Jadi itu adalah salah satu pencapaian luar biasa, dan terima kasih banyak untuk semua elemen, semua masyarakat Akar Rumput, semua tokoh-tokoh, semua kawan-kawan, semua kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan Bang Haris Azhar dan Fathia. Itu terima kasih sekali. Karena mereka tidak mungkin mencapai titik kemenangan. Mereka tidak mungkin mencapai titik kemenangan hanya dengan duduk dan diam saja. Tetapi di belakang itu ada usaha, ada upaya, ada perjuangan yang luar biasa. Dari Bang Haris sama Mbak Fathia sendiri, bahkan semua elemen, semua tokoh-tokoh, semua masyarakat Akar Rumput, semua kawan-kawan yang selalu vokal untuk menuntut bahwa Bang Haris Azhar sama Fathia segera bebas. Itu saya secara pribadi, saya senang, saya bangga mendengar uh, informasi yang beredar sekarang bahwa mereka bebas. Itu saya senang dan turut bahagia. Oleh karena itu, video yang kedua ini sebenarnya tidak ada, tapi ini rentetan daripada yang saya bahas kemarin dan informasi yang saya dapat kemarin sore sampai kemarin malam bahwa
Bang Haris dengan Mbak Fatia ini sudah bebas. Sehingga video yang sekarang ini sebenarnya tidak tidak bisa ada, tapi dia ada karena situasi. Oke, mungkin itu saja sedikit uh, tambahan atau cerita. Ini hanya sekedar cerita. Jadi uh, dari penjelasan atau cerita singkat yang tadi, seperti biasa, apa poin penting yang bisa kita tangkap dalam perjuangan dari Bang Haris sama Mbak Fatia? Menurut saya, poin penting yang bisa kita dapat adalah ternyata keadilan itu tidak datang sendirinya. Keadilan, kemenangan, semua hal yang kita perjuangkan dalam hidup kita itu tidak bisa datang sendiri, tetapi harus datang dengan upaya yang dia, perjuangan yang mati-matian. Tidak lupa juga melibatkan semua elemen, semua kekuatan kita. Dan perjuangan harus dilakukan secara konsisten, melibatkan semua orang, baru kemenangan itu bisa kita dapat. Kalau kita hanya diam, kita tidak menyuarakan apa-apa, kita tidak bersuara apa-apa, kita tidak akan mungkin bisa mencapai kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berjuang sendiri untuk mencapai keadilan sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan, kalau kita berjuang sendiri, kemungkinan besar itu agak sulit dicapai. Tapi kalau kita melibatkan banyak pihak, kita terutama melibatkan masyarakat akar rumput, melibatkan eh, mahasiswa, melibatkan tokoh-tokoh, semuanya kalau dirangkul, semuanya kalau bersatu, bergabung dalam salah satu gerakan dan satu suara, maka kemenangan itu cepat atau lambat akan tercapai. Itu yang saya tangkap dari kasus tuduhan yang dilontarkan di Besar Panjaitan kepada Bang Dasar sama Fatia. Kasus ini saya melihatnya seperti itu sampai kemarin final mencapai kemenangan. Uh, saya lihat dan poin yang saya tangkap dari persoalan ini yang patut kita ambil nilai-nilai pentingnya adalah begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dua poin tadi. Terus poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah uh, kita telah mencapai kemenangan dan ini sangat kita apresiasi. Bang Haris dan Mbak Fatia telah mencapai kemenangan dan itu mencangkup kemenangan kita semua, rakyat jelata, rakyat tertindas, rakyat yang termarginalkan, semua elemen masyarakat yang tertindas selama ini itu turut senang. So, pencapaian ini adalah pencapaian kita semua. Nah, di sini poin yang ketiga ini juga penting bahwa perjuangan kita masih panjang, kemenangan kita yang telah kita capai sekarang itu harus kita menjadi salah satu pedoman untuk kita perjuangkan hak-hak kita yang selama ini dirampas oleh pihak-pihak yang rakus, pihak-pihak yang tamak, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kita harus perjuangkan hak-hak kita, hak-hak hidup kita, supaya kita mencapai kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Jadi harapan saya ini menjadi contoh, saya kedepannya kita semakin termotivasi untuk terus bergerak dengan agresif, bergerak secara struktural, bergerak secara konsisten, dan melibatkan semua pihak untuk maju dan menyuarakan dengan satu suara. Macam
Dan itu saja sedikit tambahan cerita dari saya. Jadi ada topik lain lagi yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk itu maka saya akan akhiri video ini. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton. Jika video-video yang saya upload di channel saya ini, jika video-videonya ada yang bermanfaat, silakan kawan-kawan subscribe di channel saya. Supaya kalian mendukung saya juga, menjadi semangat juga buat saya untuk saya bahas banyak topik. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.